Halo, konnichiwa minasan. Balik lagi di channel Mimin lagi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime requestan kalian semua. Animenya berjudul Gotobu no Hanayome. Film ini bercerita tentang Futaro Uesugi yang merupakan siswa cerdas, namun memiliki hidup yang sulit, terutama dari segi keuangan. Sampai-sampai kelilit banyak hutang. Futaro sering menyendiri dan fokus terhadap belajar. Dia tidak memiliki ibu serta teman. Tiba-tiba, rezeki muncul di depan dia. Dia dimintai oleh seseorang untuk menjadi guru les dengan bayaran yang sangat tinggi. Tapi banyak tantangan yang harus dihadapinya. Terlebih lagi, dia harus mengajar kakak beradik, kembar 5, yang sebagian dari mereka menolak untuk diajari Potaro. Apakah Potaro mampu mengatasi semuanya? Lalu, rencana apakah yang akan dilakukan Potaro? Seperti apa alur ceritanya? Simak terus videonya. Film diawali ketika Futaro sedang memesan makan siang di kantin. Makannya cuma nasi sama sayur doang nih. Karena hemat budget, dia langsung pergi ke tempat duduk favoritnya. Dia sama sekali kagak punya teman. Setelah mau duduk, ternyata bentrok dengan cewek berambut merah. Namanya Itsuka, yang terlihat bajunya beda dari yang lain. Mereka ribut soal tempat duduk. Tapi akhirnya Futaro ngalah nih. Si Futaro yang terlihat sedang makan sambil belajar langsung ditegur oleh Itsuka karena tidak sopan. Lalu di meja itu ada nilai ulangan Futaro. Si Itsuka mengambilnya. Lalu dilihat, ternyata nilainya 100. Si Itsuka yang lihat itu langsung meminta Futaro buat ngajarin pelajaran buat dia. Tapi Futaro keburu udah makannya. Lalu dia pergi. Tapi Itsuka membolehkan untuk mengambil sebagian makanan yang banyak banget. Tapi Futaro malah ngeledek Itsuka yang terlalu banyak makan. Singkat cerita, adiknya Futaro menghubungi dia. Katanya ada pekerjaan jadi guru les. Dia gajinya 5 kali lipat. Awalnya Futaro nggak percaya sama gaji sebesar itu. Tapi adiknya mencoba buat Futaro menerimanya. Dan akhirnya dia menerimanya. Daripada jual ginjal kan. Setelah masuk kelas, terlihat Itsuka satu kelas sama si Futaro. Si Futaro langsung ngeh bahwa dialah orang yang akan ikut les dengannya. Dia langsung merasa bersalah banget. Waktu kejadian di kantin tadi, dia berusaha buat baikan nih. Tapi Itsuka terlanjur udah benci. Keesokan harinya, Futaro mencoba mendekati dia pas makan siang. Tapi Itsuka malah duduk sama cewek lainnya. Pas dia mau duduk, tiba-tiba ada cewek yang duduk sama Itsuka tadi. Menanyakan apakah tertarik dengan Itsuka. Kata Futaro itu adalah urusan dia. Lalu cewek itu menawarkan kalau ada sesuatu suruh ngomong kepadanya. Cewek itu namanya Ichika. Singkat cerita, Futaro terlihat bingung. Tak lama kemudian, tiba-tiba di depan Futaro ada seorang cewek yang bernama Yotsuba. Dia menemukan ulangan Futaro yang jatuh. Lalu Futaro pergi. Tapi si cewek itu terus membuntutinya sampai ruang ganti pria.
いつまでついてくんの？ Si cewek itu minta Putaro untuk berterima kasih kepadanya. Lalu Putaro memberikan ulangannya yang 0 kepada cewek itu. Singkat cerita, pas pulang sekolah, Putaro lagi-lagi berusaha buat baikan sama si Itsuki. Tapi dia malah dicuekin. Lalu datanglah cewek kalem yang mau laporin karena nguntitin anak SMA. Siapa lagi kalau bukan karakter sejuta umat. Namanya Miku. Setelah itu, Miku pergi bersama Itsuki dan yang lainnya. Setelah itu, Putaro sampai di tempat tinggalnya Itsuki. Tapi pas mau masuk, malah dijagain sama Miku. Dan yang satunya namanya Nino. Si Miku tahu keseharian makan si Putaro. Putaro pun langsung menerobos masuk. Dan terlihat Itsuki naik lift lantai 30. Si Putaro yang berusaha mengikutinya lewat lift, liftnya keburu ketutup. Mau tak mau, Putaro lewat tangga, biar cepet. Setelah sampai di lantai 30, akhirnya bertemu dengan Itsuki. Putaro mengaku bahwa waktu kemarin dia salah. Tapi Itsuki gak ngerti kenapa dia ada di sini. Itsuki bilang bahwa guru lesnya akan segera sampai. Putaro langsung menjawabnya bahwa dialah guru lesnya. Si Itsuki langsung tidak percaya. Lalu menolak. Sebenarnya Putaro pun gak mau. Cuman bayarannya yang gede, jadi dia harus berusaha. Di sisi lain, anak-anak seperti Ichika, Miku, Nino, dan Yotsuba tiba-tiba datang ke lantai 30. Lalu Itsuki memperjelas kalau mereka kembar 5. Putaro langsung tidak percaya dengan semua itu. Singkat cerita, ketika mau les, malah nggak ada yang semangat. Cuman Yotsuba yang tampak antusias. Yotsuba dan Putaro langsung mengajak 4 orang lainnya yang sedang berada di kamarnya masing-masing. Tapi setelah door to door, mereka menolak. Yang lebih parahnya lagi, Ichika nih. Kamarnya berantakan banget. Kerjaannya tidur mulu. Pas Putaro menarik selimut yang dipakai Ichika, ternyata Ichika tidak pakai baju, teman-teman. Wadaw. Dan dia nampak santai aja. Lalu Ichika menyuruh Yotsuba buat ngambilin bajunya. Setelah itu, Putaro keluar dari kamar Ichika dan bertemu Miku. Miku menanyakan jaketnya yang hilang, tapi Putaro nggak melihat jaket itu. Dan ternyata jaket itu dipakai Nino yang baru beres membuat kue. Singkat cerita, mereka berkumpul di tengah ruangan, kecuali Itsuki. Lagi-lagi mereka nggak ada semangat buat belajar. Kecuali Yotsuba. Si Nino langsung menyarankan kalau makan kuenya, dia bakalan mau belajar. Putaro langsung memakannya secara lahap dan dikasih minum. Tapi tiba-tiba Putaro pingsan dan udah ada di dalam taksi bersama Itsuki. Putaro kaget karena bayarannya 4.800 yen. Tapi si Itsuki membayarnya. Lalu Itsuki menyarankan Putaro untuk menyerah jadi guru les. Tapi Putaro tidak mau. Tak lama adiknya Putaro, Raiha, datang. Lalu melihat murid lesnya. Dan langsung menawarkan makan malam di rumahnya. Itsuki gak bisa nolak tawaran anak kecil itu.
Singkat cerita mereka makan. Di tengah-tengah itu, Raiha menanyakan soal les tadi. Karena Putaro gak mau Raiha nangis, terpaksa dia berbohong. Lalu si Raiha malah buka aib keluarganya, bahwa keluarganya banyak utang. Setelah itu, ketika Itsuki mau pulang, Raiha menawarkan Itsuki buat makan di rumahnya lagi. Si Itsuki dengan senang hati menerimanya, apalagi dia tukang makan. Lalu Putaro mengantar Itsuki ke pinggir jalan. Karena Itsuki mendengar keadaan keluarganya yang sedang kekurangan materi, akhirnya Itsuki mengizinkan buat ngajar les lagi. Tapi dia gak mau diajarin. Putaro senang nih, dan bakal datang jam 1. Lalu menyuruh Itsuki buat ngumpulin saudaranya itu. Misi Putaro cuman mereka berlima bisa lulus. Gak penting kalau nilainya besar atau kecil. Mampukah Putaro menjalankan misinya itu? Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, dan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih. Bye-bye.